dengar begini. Nggak usah didengar, itu perkataan dunia. Semua itu dengar-dengar dengan perkataan dunia. Putra, Bapa dan Roh Kudus. Ya, tapi kalau Yesus sendiri yang menulis ini firman Tuhan, saya percaya. Ini manusia yang tulis kok. Manusia berdosa lagi. Nggak terima itu konsep-konsep Tritunggal itu. Menurut Elia nih, dia diselamatkan nggak? Kalau menurut saya dia diselamatkan. Tanpa dia percaya sama Tritunggal, hipostasis union, menurut saya dia diselamatkan. Ketika dia menyerahkan dirinya kepada Yesus untuk dipimpin, dituntun supaya hidup sesuai dengan kemauan Tuhan Yesus, dia buang Tritunggalnya itu ke tong sampah. Menurut saya dia diselamatkan. Bang Robin, ini biar diuji dulu nih. Artinya Bang Robin ini Kristen atau Islam, Bang? Saya Kristen sejati, Bang. Kristen sejati. Bang Robin percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sebagai Juru Selamat, bukan Tuhan. Itu iman Sebagai saya. Juru Selamat. Ya. Sebagai Juru Selamat ya. Ya, Juru Selamat manusia, umat manusia. Maka dikatakan akulah jalan kebenaran dan hidup benar. Kalau kita mau sampai kepada Bapa, kita harus seperti manusianya Yesus. Cuman Yesuslah yang suci dari sekian manusia. Nah itu, biar kita pahami. Bang Robin percaya nggak Yesus itu disalibkan? Tidak, yang disalib iblis. Maka dikatakan terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Ya, abang kan klaim Kristen nih bang, Kristen kan. Kita orang Ya. Kristen ini bang setiap hari Minggu kan ke gereja nih bang. Abang Itu ke gereja dunia. nggak setiap hari Minggu? Itu Kristen dunia, saya nggak bantah. Benar. Kristen dunia itu. Paulus. Kristen pengikut Paulus itu setiap hari Minggu ke gereja. Beda. Apa Kristen? Apa arti Kristen? Kristen pengikut Kristus, itu artinya Kristen. Jadi saya mau jadi pengikut Kristus yang benar, bukan jadi pengikut Kristus campur-campur dengan dunia ini. Siapa yang mengajarkan itu? Paulus. Nggak mau saya. Jadi Tuhannya abang Allah orang Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhannya abang nggak? Benar. Sama. Oke. Nggak ada bedanya. Oke. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhannya abang nggak? Jelas itu bahasa Arab. Tuhan Nabi saya. Muhammad itu nabinya abang nggak itu? Iya, biar digenapi kasihlah sama manusia. Nabi saya. Mereka juga akan lega imannya kok. Kalau tidak mengimani ini, nggak bisa terus menjadi nabi. Karena kami menembus nih, yang lega. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Teman-teman, lagi-lagi kita akan tampilkan perdebatan Kristen melawan Kristen. Akibat doktrin Tritunggal yang dibuang ke tong sampah, iman pun pecah. Statement viral dari Edis Tipu yang dengan enteng mengatakan doktrin Tritunggal dibuang ke tong sampah ternyata bukan sekedar kontroversi biasa. Alih-alih menyatukan, justru mengoyak kekristenan dari dalam. Api perdebatan menyala bukan antara agama, melainkan Kristen versus Kristen. Nah, di tengah kekacauan itu muncul sosok Pak Robin Pardidi yang dengan penuh keyakinan mengklaim dirinya sebagai Kristen ilahi, sembari menuding mayoritas umat Kristen hari ini sebagai Kristen duniawi. Kristen versi kompromi, Kristen versi pasar, Kristen versi tradisi tanpa roh. Klaim ini tentu saja memicu reaksi keras dari umat Kristen kebanyakan yang merasa iman mereka dihakimi dan direndahkan. Perdebatan pun berubah menjadi panas. Siapa yang paling murni, siapa yang menyimpang, siapa Kristen sejati, dan siapa hanya membawa label. Alih-alih membahas kasih dan keselamatan, yang tersaji justru adu ego teologis, klaim kebenaran tunggal, dan saling cap menyimpang. Inilah drama internal yang semakin hari semakin membagongkan
Ketika Tritunggal diperdebatkan, iman dipertontonkan, dan kekristenan tampak sibuk berkelahi dengan bayangannya sendiri. Teman-teman, siapkan kopi, tarik napas, dan mari kita simak, bukan sebagai pembenaran, tetapi sebagai hiburan ironis dari perseteruan sesama anak-anak Theos yang semakin hari semakin membingungkan dan semakin menggelikan. Atau Yesus, ada manusia yang gak berdosa, siapa? Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Dia makanya katakan aku lah jalan kebenaran dan hidup. Abang ini nggak nyambung. Begini kan. Tapi kalau Yesus yang menulis Alkitab itu, aku percaya. Saya nggak terima itu konsep-konsep Tritunggal itu. Menurut Elia nih, dia diselamatkan nggak? Kalau menurut saya dia diselamatkan. Tanpa dia percaya sama Tritunggal hipostasis union, menurut saya dia diselamatkan. Ketika dia menyerahkan dirinya kepada Yesus untuk dipimpin, dituntun supaya hidup sesuai dengan kemauan Tuhan Yesus, dia buang Tritunggalnya itu ke tong sampah. Menurut saya dia diselamatkan. Dengar begini. Nggak usah didengar, itu perkataan dunia. Semua itu dengar-dengar dengan perkataan dunia. Putra, Bapa dan Roh Kudus. Ya, tapi kalau Yesus sendiri yang menulis ini firman Tuhan, saya percaya. Ini manusia yang tulis kok. Manusia berdosa lagi. Dari mulai dari Adam dan Hawa. Kalau nggak manusia yang tulis, dari mana orang tahu kalau Tuhan itu ada? Saya sudah paham, tidak melalui yang tertulis. Begini bang, kalaupun abang masuk Islam, manusia itu siapa yang nulis Al-Quran? Itu mau cari pembenaran, mau cari kebenaran. Coba, kau percaya nggak Tuhan itu sudah ada sebelum ada langit dan bumi? Coba saya mau tanya dulu itu aja lah, jawab. Sudah ada, Yesus berkata sebelum Abraham lahir aku sudah ada. Berarti dunia ini belum dijadikan pun Yesus sudah ada. Hah? Tapi kita belum tidak ada Yesus melihat. manusianya. Belum ada, yang ada apa? Roh. Yesus kan sudah bilang, sebelum Abraham lahir, aku sudah ada. Tahu kok apanya itu yang ada? Rohnya maksudnya, Bunda, ya. Makanya jangan salah paham. Sama. Yang nggak sama. Tuhan itu kan roh dengan roh. manusia. Coba, Tuhan kau itu kan roh dengan manusia. roh. Maka dulu lagi ini secara sehat sehat. Masa ada sama roh dengan manusia? Lah, Manusia abang ini, bisa bergerak. abang ini Kalau nggak ada roh. sudah ada stresnya ini. Itulah stres. Nggak nyambung. Inilah Pak Ustadz, karakter daripada Kristen. Udah ada stresnya. Nah, Nggak bisa apa? Udah ada stresnya. masa abang ngomong udah dijelasin balik lagi. Sesat kau, gila kau, masuk aja kau ke Muslim kayak gitu. Mana ada Muslim juga? Abang yang nggak mengerti arti tunggal, abang bahas sama orang Muslim tidak baik begitu. Kalau abang tidak mengerti, keyakinan mereka itu percaya. Alkitab. Justru mereka yang melakukan firman Tuhan itu. Dia melakukan firman Tuhan. Abang bilang tadi Alkitab manusia yang menulis. Jadi Al-Quran siapa yang menulis? Al-Quran. Jadi firman Tuhan yang asli itu bukan yang ditulis. Al-Quran siapa yang menulis? Dengar dulu. Ya firman Tuhan yang asli itu adalah yang keluar dari ruh. Yang tidak kelihatan, bukan yang ditulis. Loh, ini kan yang didengar manusia. Intinya manusia. Tuhan. Dengar aja lah. Ya, maka dikatakan menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Abang masuk Islam aja. Kok maksa kau emang tahu Tuhan? Ustaz Yusuf aja Tidak usah Kristen. Coba Ngapain dipaksa dia Islam? Saya pun nggak maksa. Orang kayak gini orang Kristen ngapain? Itu kan Kayak gini. Karena kau udah tertampol namanya duniamu. Inilah menjelekkan Tuhan Yesus. Udah nggak bisa lagi ini menjawab, dikatakan saya gila, dikatakan inilah sama seperti Yesus. Dia yang tidak percaya Tritunggal bahas sama Ustadz. Aneh kan? Tidak percaya sudah. Apa? Harus dibahas. Kan dikatakan sampaikanlah kabar baik kepada semua manusia. Mau itu Ustadz, mau itu ulama, mau itu pendeta. Itu kan diperintahkan Tuhan Yesus, kan ada di Alkitab perkataan. Di mana? Jam berapa? Jam berapa kau ngomong sama Yesus? Jam berapa kau ngomong? Jam berapa ngomong? Di Alkitab itu kan ada semua. Jam berapa? Mana dalilnya?
Aduh, Aneh ini ada stresnya ini. Aneh. Lah ini. nggak apa-apa kalau bilang stres aku, terima kasih. Iyalah. Barokah itu. Masa ngomong nggak nyambung-nyambung? Dia nggak nyambung lah, menuduh dunia nggak nyambung. Lah, jadi kalau Alkitab abang bilang manusia yang tulis, jadi kalau abang masuk Islam, Al-Quran siapa yang nulis? Ya, Al-Quran siapa yang nulis? juga manusia. Allah Tapi yang di iman mereka bukan tulisan itu. Tapi apa namanya? Yang di iman mereka adalah firman-Nya yang tidak kelihatan. Justru hadis-hadis Islam Baik. lah manusia yang nulis. Pak Robin, karena dia menyenggol-nyenggol Islam, saya izin sama Pak Robin, mulai ya, bagaimana Al-Qur'annya, baik. Saya kasih dalilnya, ya. Al-Qur'an itu turun dari Tuhan semesta alam. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula menjaganya. Contoh penjagaannya seperti apa? Sampai saat ini Al-Quran kami tidak dapat diubah satu titik pun. Itu ada ayatnya juga. Bentar dulu Bu ya. Kan Anda bertanya tentang Al-Quran, dengarkan dulu biar Anda paham nanti tentang Quran saya, oke? Kayak gini, di Quran surah Al-An'am ayat 115. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu yang mengandung keadilan dan kebenaran. Tidak akan ada yang dapat mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Terbukti Al-Quran itu tidak dapat diubah tulisannya meskipun satu titik. Lalu kayak gimana Al-Quran itu prosesnya? Difirmankan oleh Tuhan semesta alam, disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Jadi betul kata Pak Robin, bahwa Al-Quran itu tidak tertulis. Udah Ustaz. Mana buktinya bahwasanya Al-Quran turun dari Allah? Loh, mana buktinya? Ada nggak yang bisa bikin kayak Quran? Lah, Kan kata Allah, kalau buktinya kalian ragu Al-Quran semua ini, Alkitab manusia yang gini. menulis. Bu, kalau kalian tidak percaya Al-Quran dari Allah, kata Allah, silahkan kau bikin sebagaimana Al-Quran. Ada yang bisa nggak manusia sampai Ustaz ini sekarang? seperti dongeng aja. Ada nggak yang bisa bikin Al-Quran? Nggak ada yang bisa. Kalau saya bikin Bible kayak Anda itu bisa. Begitu ya Bu ya tentang Quran. Apa istimewanya Al-Quran? Mana kata-kata dari Al-Quran itu Itu nggak kelihatan juga, kan bisa dibuat. seperti yang katakan Yesus. Yesus berkata, kalau orang tampar pipi kirimu, beri pipi kanan. Kalau Al-Quran ada nggak berkata Tuh. seperti Yesus? Jadi kalau seperti itu, kalaunya anak mau Itulah diculik, Yesus indah. nanti kau serahkan orang tuanya juga gitu. Tapi kata Al-Quran dari Allah. Kan kata kau kan kayak Pastikan, gini. kata Kalaunya pastikan ditampar baik pipi perkataannya. kanan, kan gitu. Nah, Kasihlah itu juga pipi dia kiri. nggak bisa mengerti Kan itu gitu. maksudnya. Kalau kau dirampok motormu, kau kasih mobilmu gitu. Nah, itu kata Yesus. Yesus tidak kata Ada, mobil. Muslim juga ada Yesus itu. berkata, kalau ada orang tampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Bukan begitu Pak maksudnya Robin. itu. Pak Robin mau nggak ditampar 2 kali? Ya mau lah. Pak Robin aja nggak mau. Yang Ya Kristen justru nggak mau itu. gitu. Justru kalian tidak mau Itu begini tuh, mengikutinya. ya. Di Muslim juga ada. Jadi jangan kau balas kejahatan dengan kejahatan, itu maksudnya. Mana buktinya di Muslim ada? Tunjukkan ayatnya. Ya itu ada, jangan kau balas kejahatan dengan Mana kejahatan. dalilnya? Ada. Ya ada itu dalilnya sama mereka. Ada tuh. Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu." Saya katakan Al-Quran saya. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin. Allah memerintahkan kamu untuk berbuat baik dan berlaku Benar. adil kepada orang-orang di luar Islam yang tidak memusuhi Islam. Nah, itu dalilnya. Ya. Itu tidak indah. Malah Mana? di hadis Tanya tanggal berapa nggak tahu. di hadis ada tertulis Jam berapa, kalau hari ketemu apa? orang Yahudi persempitlah jalannya. Coba, tahu nggak kau ini dari kejadian sampai Wahyu tanggal berapa ditulis? Itu pertanyaan orang bodoh. Maka dikatakan apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Maha Pencipta itu yang imanin.
Memang bagi manusia nggak mungkin. Pertanyaan bodoh pas dibilang. Ya udah, jadi Bukan kenapa masa. nggak mengimani Alkitab? Siapa nggak mengimanin? Justru saya mengimani tapi tidak memelintir. Datang Kristen yang ingin Tapi memelintir. dibilang tadi manusia yang menulis Alkitab, Iya. bukan tapi bukan yang kelihatan Allah. Imanin. Jadi Injil yang Lah. sebenarnya aja kau itu bunda nggak tahu kau di mana. Coba tahu nggak Injil yang sebenarnya di mana? Ah. Injil sebenarnya di mana? Bukan itu Injil yang sebenarnya, bukan itu Injil yang asli. Nggak tahu kan? Saya udah tahu Injil yang asli di mana. Ini ada stresnya ini. Nah, dikit-dikit karena nggak bisa ngejawab, ada stresnya Pak Ustadz. Ini terus. Iya. Abang itu sendiri bertanya Yakini sendiri, jawab saya. coba Yakini coba saya. itu jawab. Sementara yang menciptakan saya belum menghakimi saya, dia udah duluan mendahului Tuhan ini. Tadi kan itu Kalau Pak Ustadz mau sembah ini, pertanyakan. sebagai untuk Coba ini. jawabkan sama saya. Itu kamu jangan seperti iblis, ingin mencobain. Lah, Itulah seperti iblis. inilah pekerjaan iblis. Membuat orang Bisa Kristen cobain. membuat Coba orang tadi. Kristen berpaling Emang dari saya Tuhan pernah mengatakan Yesus. sama itu tadi coba, nggak pernah kan? Itu coba. Itu ada apa saksinya? Siapa yang mengatakan coba? Apanya? Apanya tadi kamu mengatakan coba? Tapi itu sendiri kan aku bilang Nah, suruh itu yang sekarang, menjawab. tapi, Itu jawab aku sendiri. tidak pernah mengatakan tapi, perkataan itu. coba. Masa kau coba aku? Lah, Apa yang mau kau kan coba itu dari? sendiri yang tanya. Jawab Mana sendiri kamu lah. tanya? Kapan aku Saya tanya? bukan pendeta. Ya. Saya hanya orang awam. Iya, kapan kau aku tanya? Lah, Jam ini ada berapa kau stresnya tanya? ini. Menit ke berapa? Dikit-dikit stres. Ya Menghakimi. iya, pertanyaannya nggak nyambung. Susah Pak Robin. Ini ibu kebanyakan makan pepaci. Yang begini-begini Pak Ustadz suka ya kan? Aduh, turun aja lah kau Bu. Ya, stres saya. Kebanyakan makan pepaci kau Bu. Biasanya manusia ini tadi. Iya. Malah kita Nggak yang apa-apa. dipitnah. Kebanyakan makan beling dia, Pak Robin. Gimana gantian lah ngomong? Pak Robin, selamat malam. Selamat malam, saudaraku. Shalom. Iya, Tuhan negeri Bentar Mekah dulu, itu satu-satu siapa? ya? Tuhan negeri Mekah itu siapa sih? Anda kenal nggak Tuhannya Islam? Tuhan Kalau negeri itu Mekah. Kristen malah ditanya tentang Islam dia. Mana ngerti Pak Robin tentang Islam? Saya tanya, Pak, abang kan sebenarnya Islam, tapi nyamar Kristen. Saya tanya, ngerti ini nggak ada Kau open siapa? cam dulu, open cam dulu Siapa kau open cam dulu. Kalau enggak aku tendang kau. Ya, open cam dulu kau. Buka dulu kamera kau. Gimana iman Siapa saudara? itu Tuhan negeri Buka Mekah? kamera Ayo. kau. Oh, ya udah. Enggak mau open cam Pak Robin. Enggak perlu kita kasih tempat, berarti Victor aja. Ingat ke saya. Sekalipun saya tahu tentang Muslim, saya nggak berhak. Itu aturan daripada Maha Pencipta. Pak Robin Kristen ditanya Muslim. Mana tahu beliau? Kocak gitu. Selamat malam Pak Victor. Halo, selamat malam Pak Ustadz. Malam. Silakan di open cam dulu. Oke. Halo Bang Robin. Halo. Abang ini, iya. Ya udah, Ya, lanjut. Silakan. Gini Pak Ustadz, Bang Robin. Ini biar diuji dulu nih. Artinya Pak Robin ini Kristen atau Islam Bang? Saya Kristen sejati, Bang. Kristen sejati. Bang Robin percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sebagai juru selamat, bukan Tuhan. Itu iman Sebagai saya. Juru Selamat. Ya, Sebagai Juru Selamat ya. ya, juru selamat manusia, umat manusia. Maka dikatakan akulah jalan kebenaran dan hidup benar. Kalau kita mau sampai kepada Bapa, kita harus seperti manusianya Yesus. Cuman Yesuslah yang suci dari sekian manusia. Nah itu, biar kita pahami. Pak Robin mengaku Kristen tetapi menolak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Di titik ini banyak umat Kristen arus utama langsung bereaksi keras karena bagi mereka ketuhanan Yesus adalah pondasi iman. Tanpa pengakuan itu, label Kristen yang dipakai oleh Pak Robin dianggap kosong secara teologis.
Di sisi lain, Pak Robin memposisikan diri sebagai Kristen ilahi, seolah ingin membedakan diri dari apa yang ia sebut Kristen duniawi. Klaim ini justru membuka babak baru, bukan lagi sekedar pro kontra Tritunggal, tetapi sudah masuk ke wilayah siapa yang berhak menyebut dirinya Kristen. Bang Robin percaya nggak Yesus itu mati disalibkan? Tidak, yang disalib iblis. Maka dikatakan terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Yesus saya mati. Yesus saya tidak pernah mati. Dia hidup kekal. Oh ya, gitu ya. Ya. Berarti Yesus nggak disalibkan ya, menurut Bang Tidak. Robin? Tidak. Ya. Berarti menurut Bang Robin Alkitab itu bohong lah itu. Benar, karena itu tulisan manusia, bohong. Jadi kita sesungguhnya bukan yang ditulis manusia. Siapa kitab sesungguhnya? Yang dialami oleh Yesus. Itulah kitab sesungguhnya. Itulah kabar baik. Bukan yang ditulis oleh manusia. Yang tulis kan orang berdosa, murid-muridnya Yesus. Ya. Emang murid-murid Yesus sempurna, terkecuali Yesus sendiri yang menulis. Oke. Gitu Pak Ustadz. Jadi kita pakai akal sehat, itu diajar dalam kekristenan. Bang Robin percaya Yesus lahir dari Bunda Maria. Bang Robin percaya? Lahir, benar, karena dia utusan, wajib lahir. Manusia ya. Tuhan nggak pernah dilahirkan, masa Tuhan dilahirkan oleh ciptaan? Pakai akal sehat dulu lah, mana ada itu? Ya, Tuhan dilahirkan. Iya. Pakai akal sehat dulu ya Pak Robin ya. Jadi ini Bang Robin, yang bisa jadi kalau Utusan Yesus ini tidak kan dilahirkan. sebentar. Yang disalibkan itu bukan Yesus, tetapi iblis ya. Benar. Iblis. Jadi Yesusnya kemana? Di mana? Yesusnya kan di surga. Maksudku kan dia lahir nih dari Bunda Maria nih, lahir kan manusia, lahir dia dari Bunda Maria, hidup nih. Lalu kan ada di Alkitab dikatakan Yesus di hadapan Pilatus, di hadapan Mahkamah Agama, lalu ditangkap, ditombak, disalibkan. Yesus ini ya yang mengajar ini. Jadi Yesus, kalau memang Pak Robin tidak mengakui Yesus itu disalibkan, Yesusnya kemana yang manusia ini? Kan di surga, kan ketika dia turun emang dia pakai apa? Kenapa ya manusia Yesus bisa hidup? Kan ada Tuhan di dalamnya. Siapa itu Tuhan? Roh. Gini bang. Nggak usah Abang gini. bilang Yesus di Intinya surga, tapi kan sebelum di surga kan dia lahir. Jadi begini, intinya manusia itu berasal dari dunia. Makanya kenapa itu manusia Yesus diturunkan ke dunia? Ya Tuhan tetap di surga. Apa itu? Roh. Maka dikatakan Yohanes 4 ayat 24 bahwa Allah itu adalah roh, bukan manusianya. Apaan aku sembah manusianya? Aku sembah rohnya kok. Makanya aku diajar menyembahlah dalam roh dan kebenaran, bukan menyembahlah dalam manusia Yesus. Nggak ada itu, nggak pernah. Iya, nggak apa-apa. Bukan ke situ bang, bukan ke situ Iya, bang. ke Artinya situ. bukan. Aku ke situ, Iya. itu imanku. Kalau iman saudara seperti harganya itu, Bang. Sebentar. Makanya aku bilang jangan digiring aku dengan pengetahuan dunia. Saya paham, itu semua saya udah khatam. Ya, saya udah tamat dari pengetahuan yang saudara alami, saya udah paham. Saya memakai sekarang pengetahuan ilahi yang tidak terlihat. Saya nggak mau pengetahuan dunia. Pasti ini nanti selalu mempersalahkan pengetahuan ilahi, selalu mempersalahkan semua. Bahkan pendeta-pendeta sudah berdebat dengan saya, bahkan pakar-pakar teologi. Ini yang dialami mereka, ini yang dihujat mereka kepada saya. Nggak apa-apa. Saya nggak mau. Sekarang itu punya pengetahuan ilahi lah yang perlu kita sampaikan. Ya, itu aja lah. Saya percaya bahwa Tuhan itu sudah ada sebelum ada Yesus, sebelum ada langit dan bumi. Itu iman saya. Makanya saya nyambung dengan Ibrani 11 ayat 1. Berbahagialah bagi kamu yang tidak melihat, tapi percaya kepada Tuhan. Nah itu, berbahagia saya. Nggak harus melihat, saya percaya. Andai pun tidak ada langit dan bumi ini, ya Anda pun nggak ada manusia. Yang penting iman saya yang di dalam ini atau Tuhan saya yang di dalam ini, saya tetap percaya kepada Tuhan itu ada. Gitu aja. Apa repot-repot? Jadi Tuhannya abang siapa? Kalau saya bisa mengukur Tuhan, berarti saya milih dari Tuhan dong. Pakai akal sehat dulu. Gini bang, Tuhan abang Allah, Yesus. Kalau Sebentar, saya Bang. bisa mengetahui Tuhan saya, mohon maaf, berarti saya lebih dari Tuhan. Untuk apa ada Tuhan? Kalau saya bisa jadi Tuhan, capek-capek kali kita. Kalau bisa Ustaz Yusuf jadi Tuhan, ngapain ada Tuhan?
Jadi maksudku bang, berarti nggak ada, Tuhan abang nggak ada gitu. Tuhan itu ada tapi tidak kelihatan. Apa buktinya? Langit dan bumi ada, manusia bisa hidup. Itu aja buktinya. Simple kok. Apa kita harus cari gitu. panjang kali lebar, lebar kali panjang, seperti lingkaran obat nyamuk. Terus kita nanti. Abang percaya dengan Roh Kudus bang? Ya jelas percayalah. Gimana sih? Karena Roh Kudus kan tidak kelihatan. Ini adalah bagian daripada Maha Pencipta itu. Ini tidak akan pernah bisa mati. Tidak akan pernah bisa mati. Contoh, di neraka juga dia bisa tapi hidup selama-lamanya. Apa yang hidup ruhnya, tapi ruh dia tidak benaran. Ya, gitu. Begitu juga sebenarnya di surga. Ini nggak bisa mati yang namanya ruh. Tetap hidup, cuman yang pertanyaannya hidup di mana? Hidup kekal di neraka atau hidup kekal di surga, itu doang kok. Di Mana ada, Roh Kudus, ada ruh lain. Roh Kudus itu bang hidup kekal di neraka atau di surga bang? Ya jelas di surga, namanya udah kudus, suci atau ruh suci. Ruh lain itu gak kudus, kan ada ruh lain. Dalam Alkitab juga ada itu. Makanya di mana surga? Bingung Victor Pak Robin. Bang Victornya bingung Pak Robin. Pelan-pelan lah. Ya, sebentar. Berarti Yesus itu siapa bagi abang? Utusan yang mulia. Dia adalah manusia yang suci. Dia adalah sebagai jalan kebenaran dan hidup bagi supaya nanti saya sampai kepada Bapa. Kenapa itu saya imanin? Benar, kita harus seperti manusia Yesus. Kalau dalam Muslim kita harus seperti manusianya Isa Al-Masih. Ya, kenapa dia nggak berdosa? Ya wajar. Orang cikal bakalan juga dari ruh yang suci. Kalau beda dengan cikal bakalan daripada manusia Adam dari dunia ini. Karena dunia ini udah jelas-jelas berdosa. Ya, karena ini ciptaan dunia ini. Oh, Yesus juru selamatnya abang ya. Tetapi abang tidak percaya abang tidak percaya dia Tuhan. Abang pun tidak percaya dia mati disalibkan gitu. Benar. Yang disalib itu adalah, maka dikatakan terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Siapa? Nah itulah Yudas. Terkutuk dia. Sebenarnya Yudas yang disalib itu. Sebenarnya Yudas. Makanya sebenarnya yang disalib itu pas sekali. Selain tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, Pak Robin juga menolak penyaliban Yesus. Menurut versinya, yang disalib itu bukan Yesus, melainkan Yudas. Ya, pas sekali. Sebenarnya yang disalib itu Yudas bang ya? Ya jelas. Ya. Dari mana bang tahu Yudas itu bang? Dari mana? Dari Roh Kudus lah. Maksud dari Roh Kudus yang datang, maksudnya Roh Kudus yang ngasih tahu sama abang bahwa yang disalibkan itu Yudas. Saya katakan gini, yang Ya. maka dikatakan dalam Yohanes ya Yohanes 3 ayat 15. Ya, apa dikatakan di sana? Orang yang benci. Pak Yudas kan membenci Yesus sampai dijual. Ya. Ya. Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Iya, itu kebencian. Jadi kebencian itu adalah pembunuh. Pembunuhan yang pertama adalah kebencian, bukan dibunuh begini. Nah, kita harus paham. Jadi pembunuhan itu bisa terjadi karena diawali kebencian. Nah ini yang banyak karakter Kristen. Ya mohon maaf, Muslim juga ada, tapi itu oknum. Kristen juga begitu, oknum, bukan Kristennya. Makanya jangan dipelihara kebencian. Saya justru ketika saya dimaki-maki, ketika saya dibidak-bidakan, saya sayang kepada mereka. Semakin terima kasih, seperti tadi Bunda dikatakan saya gila, stres. Terima kasih buat Bunda tadi. Saya bersyukur karena diajarkan dalam iman saya, ya 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan pujian aja yang aku syukurin, hinaan harus aku syukurin supaya aku memiliki iman atau hati yang suci. Maka dikatakan Matius 5 ayat 8, berbahagialah bagi orang yang hatinya suci, maka dia akan dapat melihat Allah, melihat Tuhan. Jadi kalau jangan harap kalau hati kita nggak suci. Bagaimana supaya hati kita suci? Bahkan setan sekalipun kita kasih, sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Ketika setan meminta permohonan legion, dia dipenuhi nggak permintaannya? Dipenuhi. Itulah saking kasihnya kepada setan. Setan sebenarnya harus dimusnahkan, tapi dia mau memiliki yang namanya hati yang suci. Jadi kalau orang yang ingin memiliki hati yang suci harus dikasihi juga setan. Benar. Ya. Sama seperti yang dilakukan Yesus kepada legion. Bang gini bang, Jawab, oke lah. jawab, ayo.
Oke, Bang, aku yang disalibkan tuh kan Yudas Bang ya, karena dia mengkhianati Benar, Yesus. benar. Iya. Yesusnya kemana Bang? Kalau kayak gitu, Manusianya, angkat ke surga. manusianya kan berawal dari roh, kembali menjadi roh. Secepat itu, seperti kilat dia gitu jadi Yang roh namanya juga. Maha Kuasa kok kita jadi ukur pakai aduh, tak pantas lah. Apa yang tidak mungkin bagi manusia tapi mungkin bagi Maha Pencipta. Bukan secepat Ya. itu. Lebih dekat dari urat nadi kita. Kalau masalah secepat itu, itu kan perhitungan kita, logika kita jangan dipakai. Ya, apa yang nggak mungkin bagi manusia mungkin bagi Maha Pencipta. Saya mau jadi 10 juga bisa. Ya, saya mau jadi 100 juga bisa bagi Yang Maha Kuasa. Bagi manusia nggak mungkin. Nah, itu aja. Itu iman saya. Sebegitu cara mengimaninya. Oke Bang, kalau perjanjian lama itu Bang, perjanjian lama Abang percaya nggak itu? Semua itu saya tidak bisa mengurangi dan menambahin. Nanti jadi berdosa saya. Makanya kenapa Yesus datang ke dunia? Sebagai menggenapinya dengan apa? Bukan dengan yang tertulis. Dengan perbuatannya. Dengan tindakannya dia genapi. Hukum Taurat itu. Begitu. Aku datang bukan untuk meniadakannya, tetapi menggenapi. Dengan apa? Setiap perbuatannya benar digenapi. Hanya manusia Yesus atau Isa Al-Masih yang bisa menggenapi firman Tuhan atau Taurat itu. Mana ada manusia? Mulai dari Adam, nggak ada. Kasih paham Pak Abang Robin. Itu. Jadi gereja apa? Bang Robin, gerejanya apa Bang? Apa nama gereja Bang? Gerejanya adalah tubuh saya. Karena tubuh saya dibangun oleh Maha Pencipta. Itu jelas ada di dalam Roma 12 ayat 1. Mantap. Ya, Korintus 1 Korintus 6 ayat 19. Bahwa baik sucimu adalah tubuhmu, bukan bangunan. Mohon maaf. Masukku Bang. Abang pergi ke gereja nggak hari Minggu? Enggak, saya nggak pernah. Dulu ya. Kenapa ke gereja? Ya dulu saya sebab waktu saya menjadi seorang pendeta, ya kebangunan terus. Saya belum paham tentang kebenaran ilahi. Abang Saya kan pernah jadi pendeta Bang? Iya. Pernah. Tapi Abang sekarang jadi pendeta? juga nggak apa-apa. Jadi pendeta itu secara ilahi pembawa damai Tuhan, bukan pendeta teologi ya. Masku ada jemaat Abang punya jemaat? Terutama keluargaku, itu jemaatku. Bukan jemaatku, mohon maaf. Nanti saya ngambil kecurangan jemaat yang Maha Pencipta. Tapi digembalakan oleh saya sebagai kepala rumah tangga. Anak saya 2, istri Bang, saya 1. Bang, Abang kan klaim Kristen nih Bang, Kristen kan? Kita orang Ya. Kristen ini Bang setiap hari Minggu kan ke gereja nih Bang. Abang Itu ke gereja dulunya. nggak setiap hari Minggu? Itu Kristen dunia, saya nggak bantah. Benar. Kristen dunia Kristen itu. Paulus. Nggak bantah Kristen itu. pengikut Paulus itu Ya, setiap hari dan Minggu Kristen ke gereja. Lah, beda. Ah, Apa Kristen? Apa arti Kristen? Kristen pengikut Kristus, itu artinya Kristen. Jadi saya mau jadi pengikut Kristus yang benar, bukan jadi pengikut Kristus campur-campur dengan dunia ini. Nah, siapa yang mengajarkan itu? Paulus. Nggak mau saya. Jadi Tuhannya Abang Allah orang Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhannya Abang nggak? Benar. 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 Sama. Oke. Nggak ada bedanya. Oke. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhannya Abang nggak? Jelas itu bahasa Arab. Tuhan Nabi saya. Muhammad itu nabinya Abang nggak itu? Iya, berdigenapi kasihlah sesama manusia. Nabi saya. Mereka juga kan lengkap imannya kok. Kalau tidak mengimani ini, nggak bisa Mantap. menjadi nabi. Lengkap iman muslim, nggak lengkap. Mereka kan lengkap iman pergi muslim. Kalau tidak diimani, Isa Al-Masih tidak lengkap atau Yesus nggak lengkap. Saya juga Berarti- begitu, nggak lengkap iman saya. Kalau saya nggak imani Nabi Muhammad, Saya- nggak lengkap iman saya. Apa salahnya yang dibuat di Nabi Muhammad? Karena kenapa kita menyalahkan Nabi Muhammad? Karena sudah dipelihara kebencian, pembunuhan. Abang kan Jadi- tadi bilang, Ya. sebentar Bang. Abang bilang Yesus sebagai juru selamatnya Abang, ya kan? Ya, Muhammad sebagai apa Abang? sebagai juru selamat di dalam menyampaikan. Kan ada namanya perantara alat daripada Maha Pencipta itu. Kan Tapi- Yesus atau Isa Al-Masih menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Bisa nggak? Bisa. Kepada saudara juga disampaikan bisa. Cuma sekarang banyak memelintir yang disampaikan. Nggak seperti yang sebenarnya. Bisa nggak kepada saya disampaikan? Bisa. Bebas, nggak harus ke Nabi Muhammad, nggak harus ke Paulus, nggak. Ke saya juga bisa. Cuma ke Paulus itu yang menyerupai. Makanya dikatakan iblis menyerupai malaikat. Hati-hati.
Jangan percaya kalau ada mengatakan Yesus di sana, Yesus di sana. Jangan percaya. Saya nggak percaya begituan. Berarti gini bang, Tuhannya orang Israel, orang Yahudi, Abraham, Ishak dan Yakub Tuhannya abang. Yesus itu juru selamatnya Tuhannya abang. semua umat manusia. Jangan Tuhannya Betul, saya. Bang. Tuhannya Iyalah. semua umat manusia itu lebih tepat. Allah adalah Tuhan yang disembah oleh Yesus juga. Buktinya tertulis di dalam Yohanes 17 nomor 3 dan di dalam Matius 26 nomor 39. Ya, juru selamat semua. Yesus adalah juru selamat semua umat manusia, termasuk juru selamatnya abang. Dan Benar. Muhammad adalah nabinya abang, ya kan? Benar. Maksud juga juru Allah selamat. Subhanahu wa Ta'ala pun adalah Tuhannya abang, ya kan? Jelas. Supaya itu digenapi yang namanya kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Cuman banyak di pelintir ini nggak mengerti orang Kristenan. Ya, hanya Kristen aja dikasihi. Kalau enggak ya yang berkata sama dengan dia dikasihi. Keliru. Setan aja disuruh dikasihi. Maka dikatakan dalam Lukas 6 ayat 37, kasihlah musuh-musuhmu. Bakal pinjamkanlah musuhmu. Nggak ada yang bisa melakukan itu. Om doang. Jadi Iya, Aja, Om bukan musuh Do ya, kita. Om Do ya. Musuh nggak dikasihi. Belum musuh loh. Ini bahkan musuh-musuh disuruh kasihi. Bahkan setan juga disuruh kasihi. Ini belum musuh loh, saudara kita Muslim. Nggak pernah dikasihi. Ajaran dari mana itu? Saya itu berpegang teguh dengan ajaran Bapa. Kasih ya, Bang. tapi abang pengecut abang, nggak bang? Aku gerejaku AKBP lo bang. Abang gereja abang apa? Abang Kapak Dede nih, Batak ini. Apa nama Kalau gereja dulu abang? gerejaku, sebelum aku paham ini, ya gerejaku secara dunia itu GJKI. Nah, itu lebih bagus itu secara dunia. Gereja apa tuh GJKI? Jemaat Kristus Indonesia. Jadi jangan pernah mengaku-ngaku Bapak Gembala itu hari ini jemaatku. Sekarang banyak mencuri jemaat. Padahal itu jemaat Kristus semua. Mana ada jemaat? GJKI, Bang, ya? Mana manusia punya jemaat? Lalu setelah itu keluar abang dari GJKI ini. Kenapa? Dipakai doktrin sama saya, nggak saya bantah. Ya, doktrin apa? Dia mempertuhankan manusia. Saya katakan, sekarang direnungkan ada juga seorang bapak hamba Tuhan jadi berubah. Ya, sekarang kenapa dia berubah? Masa Tuhan sebelum langit dan bumi Tuhan kan sudah ada. Masa setelah ada langit dan bumi? Kecil banget Tuhan itu. Masa bisa saya ukur Tuhan? Kecil banget Tuhan itu. Sementara Tuhan nggak bisa diukur. Sementara Tuhan nggak bisa dikenalin. Sementara Tuhan, tapi ada. Apa buktinya ada? Berarti kalau disematkan ke Yesus, Pak Robin bukan Tuhan itu. Yesus berarti. Bukan. Oh, iya. Lanjut. Makanya jangan disebutkan dengan apapun. Bang Robin. Ini aja intinya. Sekalipun Yesus adalah sebagai manusia yang suci, yang mulia, yang tidak berdosa, tidak bisa dia menjadi Tuhan. Tuhan itu sudah ada sebelum ada manusia yang suci. Gitu aja kok cara berpikirnya. Ngapa simpel-simpel saja? Bentar Jadi kalau ya. kita nggak percaya seperti itu ya sudah. Kemana? Iya, teman-teman, Robin? dia gak tahu tuh ada yang diurus sedikit Pak Robin. Bang Robin, ini ada Alkitab nih bang. Ya. Abang ada nggak di rumah abang Alkitab? Alkitab dunia ada. Ada. Apa ya? Alkitab Bible, Bang, dunia, ya? ada Alkitab Alkitab dunia, dunia. ada Alkitab akhirat juga gitu Tapi Pak Robin. ada Alkitab dunia, ada Alkitab yang tidak dunia bang ya. Oh, Ya. ya. Alkitab tidak dunianya seperti apa bang? Alkitab tidak dunia ini bang? Itulah perbuatan tindakan daripada Yesus atau Isa Al-Masih. Itulah Alkitab ilahi. Kalau ini Alkitab dunia bang ya. Iya, karena itu Alkitab oleh ilahi manusia. itu adalah tindakan Yesus bang ya. Iya. Dari mana abang tahu tindakan Yesus bang? Sementara Yesus hidup 2000 tahun yang lalu bang. Alah, itu juga bisa menjawab. Saya hidup. Dari saya hidup. Kalau saya mati nggak tahu lah. Gimana akal saya dulu. Bang. Bukankah maksudku abang lagi. mengetahui tindakan Yesus dari Alkitab ini bang? Dari hidup. tulisan ini bang? Saya hidup. Kalau saya mati nggak bisa mengetahui. Iya. Berarti abang punya dua Alkitab. Saya jawab, iya katanya lagi. Kan sudah saya jawab, iya saya hidup. Semua orang bisa mengetahui karena hidup. Jadi kehidupan itu apa? Roh. Bang, di sini dikatakan lagi? bang, Yesus mati dan disalibkan. Percaya bang itu? Nggak percaya? Itu perkataan iblis. Yesus maunya Yesus sudah disalib siapa? Maunya Yesus sudah disalib siapa? Oh, itu Tapi perkataan dia- iblis ya Pak Robin ya. Berarti Alkitab ini bang. Memang pernah menginginkan Bapak
anak yang dikasihnya untuk disalibkan, tidak Bentar, pernah. teman-teman di bawah yang Kristen, biar kita paham, bisa kita mengerti siapa yang lawan silakan. bicara kita, Bang. Sini, Bang. Berarti Alkitab ini, Bang, ada isinya ini perkataan iblis di sini, Bang, ya? Apa? Alkitab ini ada dusta di Alkitab ini, Bang, ya? Sekarang yang banyak menulis ini siapa? Paulus. Ya kan? Yang Betul banyak juga sih, menulis betul ini juga. Yang banyak Paulus. menulis Bible tuh Paulus itu, betul juga. Ya, jawabannya nggak usah terpanjang. Paulus ini siapa? Paulus ini kenapa dengan si Paulus, Bang? Kenapa dengan si Paulus? Paulus adalah orang yang membunuh Kristen. Ya, iblis tetap iblis. Jadi Paulus ini iblis. tetap iblis. Paulus ini Makanya iblis. katakan iblis itu bisa bagaimana supaya dia mengambil hati orang? Iblis akan menyerupai malaikat. Hati-hati. Jadi saudaraku belum sampai ke sana. Siapa Saudara iblis belum itu, sampai ke Bang? sana. Belum, nggak usah. Oh. Hanya pengetahuan dunia. Iblis yang menyerupai malaikat itu yang perlu diperhatikan. Ya, kalau manusia ingin menyerupai malaikat itu biasa. Tetapi kalau iblis kan tidak pernah terlihat. Ini yang perlu diwaspadai. Hati-hati. Jadi Paulus yang itu kan iblis siapa, yang Paulus? menyerupai malaikat. Apakah maksud adalah Abang dengan ruh suci Paulus atau roh itu kudus. adalah iblis? Gimana? Apakah maksud Abang Paulus itu adalah iblis? Benar, saudara. Pak Robin yang mengaku Kristen secara terang-terangan menyebut Paulus adalah iblis. Ini pernyataan sangat berani, ekstrim, dan frontal karena Paulus bukan figur pinggiran, melainkan pilar utama kekristenan perjanjian baru. Iya, Paulus adalah iblis. Iya. Hanya Paulus yang pernah melihat Tuhan. Sementara saya nggak pernah. Sekalipun saya pernah melihat Tuhan, saya nggak pernah. Bahkan Yesus jangan kau beritahu. Malah disuruh dikatakan jangan kau beritahu. Ketika dia buat mujizat, jangan kau beritahu. Kata Yesus kan, Ya. justru dilarang. Kata Paulus diberitahu. Pekerjaan siapa yang ingin lebih daripada Tuhan? Ya iblis. Pekerjaan siapa yang Selain ingin Paulus, Bang. Selain Paulus, Bang, siapa lagi iblis di kitab ini, Bang? Emang ya pengikutnya lah. Oh, Termasuk Petrus? berarti gini, Kristen yang mengikuti Paulus iblis semua dong, Pak Robin. Berarti Maka dikatakan ini ya Paulus. Kristen yang mengikuti Paulus itu iblis semua Kristennya itu, berarti kalau kayak gitu ya. Nah, Paulus yang ya. Ya, ngerti. Maka dikatakan dalam 2 Yohanes 1 ayat 7. Ya, apa yang dikatakan di sana? Akan datang penyesat ke seluruh dunia. Ya. Bahwa yang tidak percaya bahwa Yesus datang ke dunia sebagai manusia, yang tidak percaya ya bahwa Yesus datang ke dunia sebagai manusia bukan sebagai Tuhan, adalah penyesat dan antikris nanti. Saya nggak mau. Biarlah saya dikatakan bidak. Nggak apa-apa. Bentar, Bang. Oke, Bang Robin. Yesus kan bukan Tuhan, kan, Bang, kan? Ya, Siapa yang menuhankan Yesus adalah iblis. benar. Oke. Berarti, Bang, ada ini, Bang, 1 Petrus, tadi Abang bilang Paulus adalah iblis, ya kan? Benar. Oke. Oke, silakan. Petrus juga, Bang. Petrus pun menuhankan Yesus. Kubaca 1 Petrus 1 ayat 2. Anugerah dan damai sejahtera melimpah atas kamu melalui pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kata Petrus, Bang. Apakah Petrus iblis juga, Bang? Jelas, karena dia mempertuhankan manusia. Atau yang Maka dipertuhankan Petrus Tuhan. adalah iblis. Benar. Kalau Oke. manusianya Yesus yang dipertuhankan. Ya, Oh, kalau berarti- manusianya Yesus bukan yang dipertuhankan, itu artinya yang di dalam Yesus apa itu? Roh Kudus. Mari katakan bahwa Allah itu adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Ya, Nah, itu berarti yang Petrus. Jangan manusianya siapa saja yang menuhankan Yesus adalah iblis. manusianya. Ya, oke lah. Tetapi yang manusianya tidak. Bang, Yesus ini, Bang, manusianya. Kristus itu, Mesiasnya itu Kristus. Yesus Kristus adalah Yesus Mesias. Itunya Saya artinya. tanya tanggal berapa dikatakan itu? Hari apa? Jangan kepada baca saudara. juga pertanyaannya. Enggak begitu, saya bukan tahu. begitu pertanyaannya, Bang. Maksud Hari gini, apa? Bang. Maksud gini, Bang. Kalau ditanya sama saya tahu. Nah, itulah bedanya Roh Kudus. Saya Iya. tahu. Bentar, Kapan bentar. itu diberitakan kepada saya? Setiap saat dan setiap hari seperti napas saya. Roh Kudus memberitahukan kepada Bang.
benar setiap saat dan setiap hari tanpa batas, tak bisa batas manusia diberi ketahuan kepada saya seperti nafas saya. Apa kata Pak seperti apa kata-kata yang dilontarkan? Nafas saya berhenti kan, belum berhenti kan? Nah, disampaikan seperti itu. Jadi disampaikan yang Maha Pencipta itu oleh Bapak itu seperti nafas saya tidak pernah berhenti. Dia ngomong sama Abang, Roh Kudus itu bicara sama Abang. Roh Kudus yang berbicara. Sama siapa? Ini sekarang yang berbicara Roh Kudus, bukan manusiaku. Manusiaku nggak bisa berbuat apa-apa dari diriku tanpa Roh Kudus. Oh, berarti Manusiaku tidak bisa bergerak. Manusiaku mati. Ini barang panah manusiaku. Gitu saudara. Bang. Nah, apa lagi bang? Pendetanya, Bang. Abang ikut pendidikan pendeta, Bang. Ada sekolah formal pendeta, sekolah formal. Sekolah apa? Sekolah dulu ada, sekolah dunia. Tapi saya nggak mau itu. Saya mau sekolah akhirat. Sekolah dunia, ya. Sekolah dunia, ya. Ya, ini untuk melawan saya sekarang. Saya melawan diri saya sendiri. Ya, dulunya saya seperti itu. Saya lawan dengan kebenaran ilahi. Jadi kalau gitu, Abang bilang Kristen, tapi Abang bilang ini banyak bohong, Petrus iblis, iya. Paulus iblis. Berarti Abang nggak Kristen lah Bang. Ininya kerangka acuan Kristen Bang. Jadi ngapain Abang ngaku-ngaku Kristen? Saya percaya itu Kristen dunia. Masuk tuh begini Bang. Iya kan saya udah katakan saya Kristen dunia. Yesus kan udah mati, terangkat ke surga. Tapi Abang nggak percaya ya. Abang bilang gimana kita tahu terangkat ke surga? Kalau melihat tertulis jam berapa? Harusnya berangkat ke surga itu jam segini. Berangkat Yesus ke surga hari ini. Gitu, Bang. Harusnya ada. Kan nggak dari yang tertulis kan? Dari mana? Dari napas, dari hidup. Saya bisa mengetahui bahwa Yesus naik ke surga. Bukan dari yang tertulis. Nggak ada ditulis itu. Jam segini Yesus naik ke surga. Hari ini. Nggak ada ditulis. Semakin banyak Abang ngomong Bang, semakin nampak Bang. Hah? Maksudnya apa? Dunia pasti begitu. Pasti, saya katakan saudara, dunia pasti mempersalahkan saya. Nggak apa-apa, saya terima itu. Abang. Itu juga dulu yang saya lakukan kepada. Jujur Bang. Silakan. Abang sudah mualaf atau enggak Bang? Jujur aja Bang. Mualaf. Saya 1 Petrus 4 ayat 16. Jangan pernah malu menjadi seorang Kristen. Itu diajarkan oleh Maha Pencipta. 1 Petrus 4 ayat 16 baca nanti. Itu saya pertahankan. Abang bilang Abang Kristen, tapi Abang mendustakan Bible. Kristen ada dua. Abang bilang Yesus nggak mati. Abang bilang Yesus bukan Tuhan. Abang ini abu-abu Abang. Kalau Kristen secara dunia Yesus mati. Tapi kalau Kristen secara ilahi atau secara Bapa, Yesus tidak mati. Masa dia dibawa ke dunia ini untuk dimatikan? Apakah tubuhnya Yesus disalibkan? Orang di dalam Yohanes 3 ayat 6 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan. Maksudnya mengaruniakan bukan apa? Bukan Bapa itu, bukan Tuhan itu yang dikaruniakan. Utusan. Itu pun dikaruniakan. Begini, Bang. Bukan dibinasakan. Kalau dia dimatikan, dia gak bakal bangkit. Udah, pelan-pelan Bang. Tarik napas pelan-pelan dulu Bang. Bukan pelan-pelan. Nah, saya memang begini. Biasalah orang Batak. Saya tegas. Saya gak pernah capek. Ini semangat. Karena roh itu gak pernah capek. Dunia mungkin bisa capek. Roh itu menyala-nyala. Menyala-nyala. Iya, betul. Itu saudaraku. Itu gak apa-apa Pak Ustaz Yusuf. Itu kepercayaan saudaraku, saya gak bantah. Itu Kristen dunia. Biarkan sampai junjung apapun ketinggiannya. Silakan. Saya bukan Kristen dunia. Tetapi pengikut Kristus yang sesungguhnya. Melalui apa? Perbuatan. Makanya dari buahnya lah kamu dapat menilai. Tadi itu diajarkan. Dari buahnya, bukan dari yang tertulis. Dari buahnya. Apa itu buah? Perilaku, tindakan, perbuatan. Ketika kita membenci Muslim, berarti mana buahnya? Katanya ajaran kasih. Ya, sementara yang belum memberikan hujatan. Kalau ajaran kasih itu, sekalipun ada saudara kita yang menghujat kita, kita tetap berterima kasih. Terima kasih ya Bapak. Sama seperti dikatakan Yesus, ampunilah mereka Bapa, sekalipun mereka sudah berbuat dosa. Ya, menganiaya Isa Al-Masih. Apa dikatakan? Ampunilah mereka Bapa. Itu harus kita pelajarin. Karena mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Padahal mereka sudah mengenal, sudah tahu. Tapi kita itu pernyataan siapa itu Bang? Sebentar Bang. Ampunilah mereka Bapa sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu ucapan siapa itu Bang? Ucapan daripada Bapa. Melalui utusannya, yaitu Yesus atau Isa Al-Masih. Begitu. Tapi itu kan ucapannya di kayu salib itu Bang. Iya. Jadi kan namanya alat, namanya utusan. Berarti Yesus disalib lah Bang. Tadi Abang bilang Yesus nggak disalib. Hah?
Kan Itu saya kan katakan ucapan tadi. Yesus di kayu salib, di atas kayu salib, ampunilah dia Bapa sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah. Itu kan ucapan siapa itu, Bang? Itu Kristus itu nggak mati. Kalau dia mati nggak Iya. mungkin dia bisa mengucapkan itu. Coba kalau dia mati, bisa nggak dia Iya, mengucapkan sebelum mati kan masih tergantung. Nggak mati dia. Bohong. Nggak ada pun diucapkan dia nggak mati. Bu ya Bang, iya. Itu ucapan siapa itu? Ampunlah dia Bapa sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ucapan siapa? Ucapan Bapa melalui utusannya. Apa utusannya? Manusia Yesus. Itulah utusannya. Di mana diucapkan itu, Bang? Di mana? Di dalam Roh Kudus yang tidak terlihat. Maksudku pada saat kapan Yesus Saya mau mengucapkan tanya itu? dulu sama saudaraku. Sekarang yang berbicara ini apa? Manusia muka atau roh? Gini Jangan Bang, gini. Abang bilang Yesus, sebentar Bang. Saya tanya, Abang jawab bilang dulu. Yesus tidak disalib. Berbicara sekarang roh Tetapi apa ucapan manusia? Yesus itu abang bilang itu ucapan Yesus. Padahal pada saat Yesus mengucapkan itu di atas kayu salib, abang nggak konsisten abang. Yang mengucapkan itu adalah roh, tapi melalui utusannya atau alatnya siapa? Manusia Yesus. Yesus. Di Manusia mana suci. diucapkan itu Bang? Pada saat kapan? Jadi kalau Bapak itu yang suci, jadi yang menyampaikan bukan suci. Nah, Iya. kalau Bapak itu yang suci, alatnya juga harus yang suci. Nggak bisa Ya. orang yang berdosa. Adam sebenarnya pantas, tapi karena Adam sudah berdosa, nggak pantas lagi untuk Oke menyampaikan. lah Bang. Doktrinnya abang udah mirip ke Islam Bang. Yang disalibkan itu adalah Yudas. Jangan manusia menilai saya, biarkan Bapak yang menilai saya. Karena di Alkitab Bang, di Alkitab dituliskan yang disalibkan itu Yesus Bang. Jadi Itu nggak kan saya perlu katakan Alkitab, ada Alkitab dunia. Sebentar. Jadi gini, Yudas ada itu, Bang, Alkitab mati, Bang. Bapak, ada Alkitab dunia. Benar, saya nggak bantah itu. Ada Sabar dulu, Alkitab Bang. dunia. Sabar dulu ah. Unang Ada gue terang, Alkitab buruk-buruk Bapak. tenang jolo. Dan Kok kata songoni, kok kita songoni. Maju, hidupkan Roh Kudus. Ya, gini Bang. Nah, bagaimana? Silakan. Ajaran dunia. Iya, artinya Bang, setiap agama punya namanya kitab suci sebagai pegangan, sebagai kerangka acuan dalam beretika, berbuat, bertindak namanya. Kitab suci. Kalau abang ngaku Kristen Bang, abang harus punya kitab suci. Kitab suci Kristen itu Alkitab. Inilah kerangka acuan dasar kita dalam mengetahui seperti apa beragama itu. Nah, kalau abang dunia. percaya ini Bang, isinya Kalau tidak dunia percaya. secara Nah, terlihat. abang kalau Tapi kalau ada kitab namanya suci. Bang sebentar Bang ya, sola scriptura hanya melalui ini kitab ini inilah kerangka acuan kita dalam beragama Bang, berkristen ria ini Bang. Keliru. Jadi kalau abang bilang sebentar, itu Bang, ya. kitab suci. Kalau abang bilang ini dusta Bang, maka Kalau abanglah kitab yang suci berdusta, tidak bisa abang mengatakan diinjak-injak, Kristen. tidak bisa dibakar, ya tidak bisa disobek-sobek. Kalau kita suci, yang sesungguhnya, apa itu roh? Emang bisa roh disobek? Emang bisa Roh Kudus disobek-sobek? Namanya udah Roh Kudus. Gimana sih? Dari mana itu kita suci? Sama saya bukan kita suci itu. Kita suci Jadi- adalah Roh Kudus. Ya, jadi ini namanya apa Bang? Ini kita Bible ini Bang, Itu apa kitab namanya? dunia. Kitab Kitab dunia. suci dunia. Kalau kita suci dunia bisa disobek-sobek, bisa. Tapi kalau kita suci sorga nggak bisa. Nggak ada yang bisa menyobek. Jadi gimana Bang baca kitab suci surga itu Bang? Cara baca apa kitab Saya suci hidup. surga itu? Saya hidup melalui apa? Perbuatan sama seperti Yesus. Melalui Berarti tindakannya. abang mengandalkan pikiran abang sendiri lah dalam membahas Iya. beragama ini Bang ya. Kalau mengandalkan pikiran aku nggak bisa berbuat apa-apa. Manusia kan Yalah, dari mana Bang. aku bisa. Jadi apa kitab suci abang? Apa dasar abang berpijak sebagai beragama, Oke. sebagai umat beragama? Oke. Apa? Bingung. Terima kita Victor susah dengan bingung. Lanjut Pak Robin, hajar aja Pak Robin. Lanjut. Ya, saya bukan menghajar, tapi itulah iman saya, saudaraku. Nggak apa-apa, kalau saudaraku mau ngimani Kristen dunia silakan. Saya nggak bantah, itu iman saya, pribadi saya, karena kita punya hubungan pribadi. Itu pribadi abang Bang. Ya. Pribadi Dan saya abang mau nggak bilang laku sama begini. umum Bang. Itu laku hanya untuk abang sendiri. Enggak, ini istri saya juga berlaku, anak saya juga berlaku. Iyalah, istri abang kasih makan ya, Jadi, makan aja kita lah dia share. sama abang. Kalau untuk saya sendiri, berarti saya pribadi saya sendiri. Hanya Iya, ada pribadi istri artinya saya, ada Bang, pribadi anak saya. pola pikir abang itu kan Di situ aja abang tadi mengatakan untuk abang sendiri. Tidak. Berarti abang sudah menambah mengurangi. Tidak. Itu kan berlaku bagi keluarga abang. Nah, itu bagus jawabannya tadi. Bagi abang sendiri berarti udah berbohong, saudara. Enggak Ya. perlu bagi pribadiku, bagi keluarga aku. Berarti keluarga itu ada berapa?
Itu paling pertama. Maka dikatakan, jadilah kau saksiku di Yerusalem. Secara tertulis. Jadi tertulis ini saya udah ketahui sebelum ada tertulis. Saya udah ketahui. Melalui apa? Melalui roh yang tidak kelihatan, melalui Roh Kudus. Ya, saya udah ketahui. Maka dikatakan, jadilah kau saksiku kepada Yerusalem, Yudea, Samaria. Yerusalem itu berbicara pribadi. Banyak orang saksi langsung ke ini. Jadi buat Bang Robin, kawan-kawan di bawah, abang ini kan tidak percaya Yesus Tuhan, satu. Ya. Tidak percaya Yesus disalibkan, dua. Benar. Menyatakan Yesus hidup. Ya bang, betul. Sebentar bang, tidak percaya Yesus bangkit dari kematian, gak ada, itu bohong itu bang kan? Ya. Nggak ada, oke. Yang ketiga, keempat lagi bang, Paulus itu adalah iblis, 4 ya, ya bang ya. Yang mengaku Yesus adalah Tuhan adalah iblis, ya kan bang? Ya. Petrus juga iblis, ya bang kan, karena mengaku Tuhan dia di sini. Kalau dia mengikuti menjadi manusia, bahwa manusia itu menjadi Tuhan, iblis jangan. Kita kan jangan langsung menghakimi. 1 Petrus 1 ayat 2 bang mengatakan, Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan kita, maka Petrus adalah iblis bang ya. Maksudnya Petrus itu karena dia gak paham Tuhan itu siapa, kan dikatakan di Yohanes 4 bahwa Tuhan itu adalah roh. Mungkin Petrus belum paham. Kalau dia mengimani bahwa Tuhan itu adalah manusia bukan roh, ya iya sesat. Bentar lagi bang, habis itu Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhannya abang, oke? Jelas itu dengan bahasa Arab. Salah saya nggak sangkal. Kenapa, Pak Ustadz? Nggak ada suaranya Pak Ustadz. Di mute. Oh sorry. Bang Victor, kau kena pelanggaran ya, makanya saya turunkan atas perilaku kebencian kayak gitu ya. Kau kena pelanggaran akunmu Bang Victor, makanya mohon maaf saya turunkan dulu daripada berdampak dengan lab ya gitu. Pak Robin belum ngantuk kan, soalnya masih ada 30 penantang Pak Robin di bawahnya. Ya teman-teman, itulah tadi potret perdebatan panas antara Kristen ilahi yang diwakili oleh Pak Robin versus Kristen duniawi yang diwakili oleh saudara Victor. Sebuah duel internal yang semakin menelanjangi retaknya pondasi kekristenan dari dalam. Di sini terlihat kontradiksi yang sangat mencolok. Pak Robin mengaku Kristen namun tidak mengakui ketuhanan Yesus. Pak Robin mengaku Kristen namun menolak penyaliban Yesus. Bahkan lebih jauh lagi, Pak Robin secara terbuka menyatakan Paulus adalah iblis dan dengan nada yang sama menyasar para pengikut Paulus. Ini bukan lagi sekedar beda denominasi, bukan lagi perbedaan tafsir kecil. Ini adalah benturan identitas, benturan kitab, dan benturan pondasi iman yang membuat situasi semakin ironis. Semua ini terjadi di antara sesama Kristen sendiri. Satu pihak merasa memegang Kristen ilahi, di pihak lain dituduh sebagai Kristen duniawi. Publik pun akhirnya menyaksikan kekristenan berdebat dengan dirinya sendiri, saling menafikan, saling membongkar, dan saling menjatuhkan. Tidak bisa dipungkiri, perpecahan di internal kekristenan semakin nyata, dan setiap episode baru justru menghadirkan klaim yang lebih ekstrim, lebih mengejutkan, dan lebih membagongkan. Dan tentu saja teman-teman, perseteruan sesama anak-anak Theos ini belum akan berakhir. Kita nantikan episode selanjutnya yang tampaknya akan lebih panas, lebih heboh, dan lebih menghibur, sekaligus semakin membuka tabir konflik internal yang selama ini tersembunyi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.